Ya, oke. Thank you Bu Benadeta atas kesempatannya. Ini tadi saya dengarkan Bu Keisha menjelaskan ya. Jadi teman-teman ini luar biasa penjelasan dari Bu Keisha. Terima kasih buat diingatkan ya teman-teman. Jadi artinya edukasi tadi betul ya teman-teman. Jadi karena di zaman hari gini kalau kita lihat siapa sih yang nggak perlu internet lancar ya teman-teman, karena ya internet itu bisa bisa apa selain bikin pekerjaan kita jadi lancar, bisa bikin kita juga jadi gembira loh ya teman-teman. Hari ini banyak orang stres ya karena PPKM ataupun stres harus isolasi mandiri, yang penting hati harus gembira. Nah, masalahnya sekarang semua hiburan itu hanya bisa kita akses kalau kita ada internet nih teman-teman. Ya, bayangkan kalau internet kita nggak lancar, ya under maintenance atau kita nggak bisa connect, waduh bete ya. Jadi internet ini hari ini wah hampir merupakan semua sendi kehidupannya. Jadi istilahnya kalau kita nggak ada internet mati gaya nih teman-teman ya. Nah di luar itu tadi saya diingatkan waktu Bu Keisha cerita yang sesi terakhir ya teman-teman. Jadi selama ini saya membangun bisnis saya ini ternyata nih saya baru sadar, oh ternyata baru bisa jalan kalau ada kehadiran saya ya itu. Jadi apakah saya ini termasuk orang yang perfect begitu ya. Jadi artinya saya harus monitoring semuanya gitu loh. Nah, teman-teman waktu saya dengarkan penjelasan yang sesi terakhir tadi, itu menyadarkan saya, teman-teman ya. Kenapa? Karena manusia ini nggak mungkin bisa bekerja terus. Ya, entah itu karena alasan kesehatan atau karena alasan usia, teman-teman ya. Jadi kita harus bangun sistem. Ya, saya masih ingat 10 tahun lalu waktu saya memulai usaha advertising saya, waduh, itu selain saya harus injek modal, saya harus kelola sendiri, sampai hari ini pun juga quality control kalau saya nggak lihat sendiri hasilnya nggak akan bagus teman-teman. Ya mau sampai kapan begitu kan. Nah pada waktu informasi ini diberikan, saya lihat alatnya bagus ya, sangat membantu. Apalagi kalau saya traveling itu sangat-sangat membantu. Ya memang sekarang belum bisa traveling, tapi saya melihat dari sisi alatnya ini sangat membantu. Kedua, kalau saya di rumah ya teman-teman ya, sebenarnya saya nggak ada masalah dengan internet. Karena di lokasi rumah saya kebetulan memang bisa diakses oleh semua provider dan internetnya bagus. Jadi saya nggak ada masalah. Tapi waktu saya dengarkan peluang bisnisnya, nah ini. Jadi artinya insting bisnis saya mulai berkata bahwa inilah sebuah bisnis yang bagus, teman-teman ya. Kenapa di luar sana bisnisnya kebanyakan bidangnya apa? Bidangnya mungkin kesehatan atau makanan, minuman. Tapi ini bidangnya internet, teman-teman ya. Nah, jadi bidang internet ini akan dibutuhkan oleh semua orang segala usia dari anak-anak ya sampai orang tua ya, Bu Deta ya. Karena anak-anak pun juga belajar apa ya, kemudian hiburan juga main game apapun harus pakai internet ya, teman-teman ya. Nah, dengan demikian artinya bisnis ini kalau kita jalankan itu bukan hanya membuat kita hati gembira, bisnis kita juga lancar, tapi membuat finansial kita juga jadi nambah nih teman-teman ya. Jadi bisnis kita nambah lagi satu sisi, yaitu bisnis internet teman-teman ya. Jadi apa yang diinfokan oleh Bu Keisha tadi, 10 juta dan 14 juta itu jangan disalahartikan, wah berarti saya harus keluar ekstra uang atau saya harus beli modem nih yang saya mungkin juga belum paham. Bukan Bapak Ibu teman-teman ya, tapi itulah beli bisnis internet ya, di mana satu saat nanti ketika Bapak Ibu mau tidak bisa bekerja lagi, bisnis ini sudah bisa menghasilkan buat teman-teman semua ya. Karena ingat, kita jalankan dari rumah, cukup pakai Zoom aja ya, mengundang teman-teman, selesai ya. Kemudian nanti ada tim yang akan membantu Anda ya, akan ada tim kerja yang akan membantu kita semua ya. Mungkin itu Bu Deta ya. Jadi teman-teman tanyakan sama orang yang mengundang Anda kalau Anda belum jelas ya, pastinya ini bisnis yang bagus banget. Nggak ada di luar sana ya, selama ini kita cuma pakai doang. Sekarang kita jadi pebisnis internet. Thank you Bu Deta, thank you Bu Keisha. Ya, terima kasih Pak Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Peter. Ya. Ya, Bapak Ibu sudah mendengarkan presentasi dari Bu Kay tadi, begitu rinci, detail, jelas dan sangat menarik. Kemudian diperkuat lagi dengan ungkapan yang disampaikan oleh Pak Peter, bagaimana beliau akhirnya memutuskan untuk bergabung di Tren. Selain bahwa memang ini dipersiapkan sungguh untuk hari, ya semua kita akhirnya akan ada batas usia di mana kita nggak bisa bekerja lagi, tetapi terutama saat ini Bapak Ibu ketika semua bisnis lini apapun sepertinya sudah tidak ada jalan, satu-satunya yang masih bisa jalan dan baik adalah internet. Benar-benar Bu Kay mengatakan ini ide kok luar biasa ya. Dan Pak Peter sendiri mengatakan, ya udah bisnis apa lagi yang semenarik ini selain
bisnis tren dalam urusannya dengan internet. Oke Bapak Ibu, kita akan sampai pada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu bertanya dengan aturannya begini. Untuk pertanyaannya, kami prioritaskan untuk teman-teman yang baru bergabung malam ini atau yang belum menjadi mitra. Jadi yang belum menjadi mitra. Bapak Ibu yang sudah menjadi mitra, misalnya ada sedikit kebingungan, ada yang mungkin baru jadi mitra hari ini, ada yang baru kemarin, pasti juga masih bingung. Silakan pertanyaannya disimpan karena kita setiap hari akan melayani training untuk para mitra baru, yaitu setiap hari pukul 3 sore. Jadi tidak di sini. Di sini benar-benar kita menghargai, kita beri apresiasi dan waktu khusus untuk teman-teman kita yang kita undang. Bapak Ibu yang baru gabung malam ini silakan bertanya. Yang pertama, Bapak Ibu silakan ketik di kolom chat dengan 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu menulis nama Bapak Ibu sendiri. Kedua, Bapak Ibu menulis nama pengundangnya, ya, nama pengundangnya. Yang ketiga, silakan isi pertanyaannya apa. Andai Bapak Ibu sangat ingin untuk bicara, silakan raise hand. Kami dengan admin akan membuka mic-nya, Bapak Ibu boleh bicara dengan kami kalau memang sangat ingin bicara. Kemudian untuk Bapak Ibu pengundang, Anda ingin menyapa undangannya, silakan ditulis di kolom chat, tetapi mohon maaf kami tidak bisa membaca ya. Nanti silakan Bapak Ibu yang disapa oleh pengundangnya boleh baca sendiri dan silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Kita hanya akan membaca yang pertanyaan-pertanyaannya saja supaya hemat waktu. Oke Bapak Ibu, minta tolong admin sudah mulai membuka chat, mengaktifkan kolom chat supaya sudah mulai ada pertanyaan. Sambil menunggu teman-teman mengetik pertanyaannya di kolom chat, saya sangat ingin mendengar seorang ibu. Ibu ini saya kenal baik karena beliaulah yang memperkenalkan saya dengan bisnis trend ini. Dan saya setiap hari mendoakan dan bersyukur pada Tuhan gara-gara beliau saya menjadi sangat bersukacita. Dan kayaknya bukan kebetulan juga beliau ini juga seorang pengajar. Beliau seorang pengajar dan beliau penulis buku. Nah, selain penulis buku, beliau juga seorang pelaku pariwisata. Ibu Katarina, selamat malam. Selamat malam Bu Deta, selamat malam teman-teman. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Kedengaran sekali Bu, sangat jelas Bu. Bu Ya. Katarina, saya minta Ibu 5 menit cerita khusus tentang gimana sih Ibu menggunakan alat ini ya. Kan dulu awal Ibu memperkenalkan alat ini, sejauh mana Ibu puas dengan menggunakan tren ini? Silakan Bu, 5 menit. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Bu Deta. Saya Katarina Indrawati, saya adalah mitra tren dari Surabaya. Awal mula saya menggunakan tren ini karena memang pekerjaan saya di bidang pariwisata, kemudian saya ngajar, kemudian saya juga menulis buku, saya selalu memerlukan yang namanya internet. Jadi dimanapun saya selalu memerlukan apa yang namanya internet, itu saya perlukan. Tetapi pada saat masa pandemi ini, kebutuhan itu semakin lama semakin besar. Saya bisa bilang itu adalah kebutuhan internet adalah satu-satunya kebutuhan saya yang tidak bisa saya kurangi ataupun saya hemat. Saya bisa menghemat untuk membeli baju, membeli istilahnya keluar untuk makan-makan di luar, istilahnya membeli hal apapun saya bisa hemat. Hanya satu, internet itu udah tidak bisa dihemat dan selama masa pandemi semakin besar pengeluaran untuk internet. Nah, saya mau cerita, saya udah pakai WiFi di rumah saya itu sekitar 7 tahun. Setiap bulan itu bayarnya sekitar 400 ribuan, hampir 500 ribu. Bayangkan 7 tahun kita anggap kalau 500 ribu itu udah berapa puluh juta ya, 35 juta lebih gitu ya, 40 juta. Nah, itu saya cuma dapat kuota internet. Nah, waktu sebelum masa pandemi itu tidak terlalu terasa ya, karena tidak terlalu banyak kebutuhan untuk internet, nggak seperti sekarang. Tetapi pada saat masa pandemi, kebutuhan internet makin banyak, anak-anak juga harus school from home, saya juga work from home, itu kebutuhan makin besar. Tetapi yang namanya WiFi di rumah, itu sempat tiap bulan tuh pasti ada. Misalnya 2 hari atau 3 hari, tiba-tiba mati total. Seperti pada waktu bulan April yang lalu itu kalau nggak salah kabel optik di bawah laut Singapura itu putus. Otomatis sudah mati total, udah WiFi di rumah. Akhirnya bagaimana? 7 handphone,
harus diisi pulsa dan itu biayanya udah ratusan ribu untuk cuma 2 hari aja gitu kan. Nah, tetapi untungnya saya waktu itu sudah punya yang namanya modem trend. Jadi kalau dulu-dulunya setiap kali ada putus gitu ya, WiFi tidak nyala, itu saya langsung harus mengisi kuota di masing-masing handphone dan kemudian ditethering ke laptop dan sebagainya karena pekerjaan tidak bisa tidak bisa tanpa internet gitu ya. Jadi akhirnya dengan adanya itu kami hubungkan 7 gadget, handphone dan laptop dan sebagainya lancar aja. Jadi walaupun orang lain udah kebingungan nelponin ke call center-nya si provider, ini kenapa bisa mati dan sebagainya, kami santai-santai aja karena selain WiFi ada, kami juga ada backup dari modem trend ini. Nah, dengan adanya modem trend ini saya juga mendapatkan solusi apa? Saya bisa hemat untuk WiFi saya. Karena tadinya paket WiFi saya kan sekitar 400.000 lebih, hampir 500.000. Pada saat saya sudah punya modem trend, saya menghubungi provider. Saya bilang saya mau putusin nih WiFi-nya. Ternyata sama provider diinfo, Ibu bisa di sini kami ada paket yang cuma 150.000 per bulan gitu kan. Padahal dulu saya sudah pernah nelpon, boleh nggak internet saya ini disesuaikan harganya? Tapi nggak bisa, katanya nggak ada. Paling murah ya udah 400.000 sekian karena dibundling dengan TV. Saya bilang saya nggak perlu nonton TV, tetap nggak bisa Bu. Ibu tetap harus bayar paket 400.000 sekian. Akhirnya dengan pada saat saya punya modem trend ini, saya bilang, udah saya putus aja deh WiFi-nya. Ternyata sama mereka malah ditawarin, ada nih paket yang 150 ribuan. Otomatis, ibaratnya ini sekarang saya udah punya backup. All provider, WiFi di rumah saya tetap jalan, pengeluaran saya nggak lebih bertambah, plus saya mendapatkan kesempatan bisa pakai gratis juga. Ya, jadi ini yang luar biasa. Saya sangat bersyukur juga hubungan kita dengan teman-teman yang ada di tren ini juga luar biasa. Jadi kita walaupun tidak pernah bertemu langsung, kita seperti keluarga. Ya, bagi teman-teman yang lain jangan ketinggalan juga ya, ini benar-benar solusi berinternet buat Anda semua. Terima kasih Bu Deta, saya kembalikan kepada Bu Deta. Ya, terima kasih Bu Katarina. Betul, dengan adanya tren ini pengeluarannya kita tidak bertambah, tapi bisnis kita malah bertambah dan income kita bertambah. Betul Bu Katarina. Ya, baik, terima kasih Bu Katarina. Saya mengundang lagi Bu Keisha. Bu Keisha, selamat malam. Selamat malam Ibu, Bu Deta, siap Bu. Ya, kembali bersama saya untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaannya Bu ya. Ya. Baik Bu Deta. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, kita melihat di sini ada pertanyaan. Yang pertama dari Bu Joyce. Nah, sekali lagi ini ada banyak sekali sapaan dari pengundang. Silakan Bapak Ibu bisa menyimaknya. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ini dari Ibu Joyce. Ternyata Bu Joyce itu pengundangnya. Tadi saya lihat di bawahnya adalah Pak Robert Lau. Ya, Ibu Joyce bertanya gini. Saya bertanya, apakah ada jaminan keamanan apabila alatnya dicuri orang? Bu Kaisa, silakan. Kalau alatnya dicuri orang, baik gimana Ibu Joyce? Iya, Ibu Joyce jangan khawatir karena ketika Ibu bergabung, maka kita juga akan menawarkan asuransi untuk all risk. Kalau dicuri orang, kalau Ibu memang sudah langsung ambil asuransinya, maka itu akan langsung diganti ya Bu Joyce. Modemnya akan langsung diganti dan nanti Ibu tinggal melaporkan kepada bagian customer service dan nanti modemnya Ibu yang dicuri itu akan langsung diblokir, emailnya juga dan tidak bisa lagi dipakai. Jadi nanti sisa kuotanya itu akan dipindahkan ke modem yang baru. Jadi tidak akan hilang selama Ibu langsung melaporkannya kepada customer service. Gitu Bu Joyce. Ya, jadi tidak diperbaiki ya Bu Keisha, langsung diganti baru ya Bu? Ya? Langsung diganti baru. Ya, baik. Terima kasih Bu Keisha. Mudah-mudahan jelas ya, Ibu Joyce. Ya, berikutnya di sini saya melihat ada Bapak atau Ibu Ating. Pengundangnya adalah Pak Hadi. Pertanyaan, apakah tren ini bisa menggantikan Wi-Fi? Berapa maksimal device bisa dihubungkan dengan tren? Ya, oke. Oke, baik. Ya. Iya, Bapak siapa Bu tadi? Dari Pak Ating atau Bu Ating? Pak Ating ya. Baik Pak Ating. Jadi modem ini memang bisa menggantikan WiFi di rumah, tetapi peruntukannya
lebih kepada pengguna yang mobile, Pak. Karena apa? Karena teknologi yang dalam modem ini itu auto switch, bisa otomatis mencari signal 4G yang paling kuat dimanapun Bapak berada, di sekitar BTS yang ada di sekitar Bapak tempatnya. Jadi kalau dipakai di rumah, sayang auto switch-nya sebetulnya, seperti itu ya Pak. Tetapi kalau untuk dipakai di rumah bisa. Nah, soalnya adalah di WiFi rumah itu kan kita juga sering ada bundling dengan yang TV kabel seperti itu ya. Jadi itu beda peruntukannya juga. Bapak bisa pakai modem ini di rumah, tapi lebih cocok kalau dipakai untuk traveling, untuk bepergian, untuk mobile. Seperti itu ya Pak Atin. Dan modem ini bisa dihubungkan dengan 10 perangkat sekaligus. Kalau untuk normal ya Pak, 10 perangkat sekaligus itu kecepatannya tidak berkurang. Memang bisa dipakai untuk lebih, tapi sudah ada mitra yang menggunakannya sampai mungkin 16 perangkat sekaligus, tetapi kami menganjurkan untuk bisa lancar itu di 10 perangkat. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Keisha, sudah jelas rasanya. Berikutnya ada lagi pertanyaan mirip ini dari Tri Wahyuni. Pengundangnya adalah Pak Robert. Pertanyaan, kenapa Kotran hanya dijadikan backup dan tetap menggunakan WiFi seperti yang dikatakan Bu Kay dan Bu Katarina tadi? Kenapa kok tidak langsung menggantikan WiFi saja? Apakah mau dijelaskan lebih lagi, Bu? Silakan. Oke, baik Ibu Tri. Memang kalau untuk backup itu sangat bagus, karena kita juga kalau modem, kalau yang di rumah itu biasanya terhubung dengan listrik ya Bu. Jadi kalau ada listriknya lagi down, itu biasanya berpengaruh, kita nggak bisa dapat koneksi WiFi. Nah, keuntungan dari modem Trend ini adalah dia tidak terkoneksi dengan listrik secara langsung. Memang dia di charge 18 jam sehari, itu bisa kita gunakan selama Ibu tidak lupa untuk mencasnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya di rumah itu juga kan dia terhubung langsung dengan listrik, jadi dia nggak perlu dicas-cas. Nah, kalau modem ini dia digunakan sebagai bukan hanya backup saja ya, bisa digunakan juga, tapi ketika dia daya baterainya itu sudah habis, dia juga harus dicas. Nah, itu saja bedanya, Bu. Dan kalau dia nggak bisa dicas terus-menerus, nanti ini alatnya juga rusak, seperti itu ya, Bu. Kalau modem ini sayang kalau kita cas terus-menerus, artinya terhubung terus gitu, nggak berhenti-berhenti. Jadi ada juga ketika dicas, memang dia dianjurkan untuk dimatikan, seperti itu, Bu. Jadi kenapa sampai banyak mitra yang merasa sangat-sangat tertolong dengan adanya modem ini, karena mereka juga tidak ingin memutuskan koneksi WiFi di rumah karena ada dengan TV kabelnya itu, tetapi dengan ini itu ada seperti backup juga. Selain mereka bisa gunakan traveling, tetapi kalau di rumah juga bisa menggunakan ini. Lebih baik lagi, kenapa? Karena ini langsung terhubung dengan BTS. Jadi dia kalau misalnya yang di rumah itu kan fixed line ya, jadi memang dia pakai serat optik. Tapi kalau ini langsung terhubung dengan BTS, makanya kecepatannya itu 2 kali lipat dari penangkapan yang di gadget kita biasanya. Seperti itu ya Bu. Kalau yang di rumah itu, yang fixed line itu kanal yang dibuka itu lebih kecil. Kalau ini dia jauh lebih besar. Seperti itu. Makanya lebih lancar berinternet pakai Trend daripada yang kadang-kadang di rumah suka down. Seperti itu ya, Putri. Ya, baik. Sudah sangat jelas, Bu Kay. Masih ada pertanyaan dari Bu Joyce, Bu Kay. Maaf, ya. Saya tanya lagi, berapa meter radius penangkapan sinyalnya? Dari Bu Joyce lagi. Baik, Bu Joyce, untuk penggunaan normal, artinya di ruangan yang terbuka itu bisa 15-20 meter. Tentunya kalau ada sekat-sekat, maka bisa juga kurang dari itu ya. Tetapi saya menggunakan, kalau di rumah saya, sering saya taruh modem saya itu di kamar atas, lalu saya mobile ke bawah gitu, dari dapur, lalu ke penjuru-penjuru yang lain, penjuru rumah yang lain gitu, tidak ada masalah. Tergantung tempatnya Ibu, seperti itu ya Bu. Jadi harus dicoba juga, karena ada beberapa mitra yang pakai 3 lantai, modemnya taruh di lantai 2 dan bisa terkoneksi lantai 1 sama lantai 3, seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bu Kay. Masih ada pertanyaan lagi dari Pak Sakmari. Nama Sakmari, Wong Deso, asli Tegal, pengundang Kapten Tri. Wah,
Kapten training di kapal, di laut, masih mengundang di darat ini ya. Pertanyaannya, daya baterainya berapa jam, Bu Kay? Oke, Pak Saptari, pengundang Captain Tri yang ada di Saudi Arabia ya. Pak, kalau untuk daya baterainya itu sampai 18 jam. Tetapi kalau itu digunakan untuk single using ya Pak, artinya Bapak cuma pakai satu gadget seperti itu. Tapi kalau pakai banyak gadget ya pasti dia juga akan lebih cepat berkurangnya. Apalagi ketika kita menggunakannya sebagai power bank. Seperti itu Pak. Tapi Ya, bisa digunakan sampai 18 jam. Ya, oke, 18 jam, betul, betul. Ya, terima kasih Bu Kay. Masih ada pertanyaan lagi dari Pak Agung Indah. Ya. Selamat malam, saya Indah atau Pak atau Ibu Indah, pengundang Ibu Agung Mas Ningsi. Penggantian rusak atau hilang tidak otomatis ya. Untuk member melainkan harus ikut asuransi ORIS. Berapa biayanya? Biaya asuransinya, Bu. Iya, baik Ibu Indah. Jadi kita memang harus ambil asuransi untuk bisa modemnya digantikan kalau terjadi hal-hal yang di luar keinginan kita ya. Itu asuransinya per tahun 200.000 Ibu, all risk. Ya. Ya. Oke, Bu Keisha, rasanya pertanyaannya Sudah habis. Udah habis ini ya, udah sangat jelas selengkap-lengkapnya. Tapi kita masih banyak waktu, ini masih ada kurang lebih 40-an menit. Apakah Bu Keisha berkenan kalau misalnya kita sambil menunggu kalau ada pertanyaan lagi, kita mengundang, saya melihat di sini ada Pak Rahmanto. Apakah Pak Rahmanto bisa berkenan bercerita ke kita sebentar, Pak? Kenapa Bapak seorang pengusaha yang luar biasa besar ini kok bisa bertahan di tren dan saya lihat hampir setiap malam hadir di Zoom meeting. Pak Rahmanto, selamat malam. Malam Bu, selamat malam Bu. Pak Rahmanto, luar biasa malam ini, luar biasa sekali. Semangat Pak. Ya, luar biasa Bu Bernadetta malam ini dan juga Bu Kesia penjelasannya yang luar biasa. Bapak Ibu selamat malam semua, dan tadi juga ada impact dari Pak Peter Hadi ya Bapak Ibu semua. Ya Bapak Ibu semua, kita melihat Bapak Ibu di masa pandemik ini ya bisnis yang paling melonjak pastinya di bidang internet Bapak Ibu semua, karena kita semua harus bekerja dari rumah, anak-anak sekolah dari rumah ya, apapun itu membutuhkan internet dan biaya kuota internet kita pastinya Bapak Ibu setiap orang pasti bertambah. Nah, saya melihat bisnis internet ini pertama-tama ditawarkan oleh Pak Jimmy kepada saya dan saya langsung tertarik karena saya melihat pasar internet itu cukup besar sekali, dan di sini kita punya kesempatan untuk bermitra dengan namanya Trend ya, dimana dari dulu juga saya kalau diajak berbisnis oleh Telkomsel, XL pasti saya mau. Tapi dengan keadaan sekarang pasti nggak mungkin ya, karena mungkin kita butuh modal yang sangat besar untuk bergabung dengan mereka. Tapi ada Trend Bapak Ibu semua yang hanya bergabung dengan 10-14 juta Bapak Ibu, kita bisa menguasai seluruh Indonesia untuk penjualan internet multi operator. Jadi Bapak Ibu semua diundang malam ini bukan untuk Anda ditawarkan untuk membeli modem atau Anda bergabung di sini untuk menjual modem Bapak Ibu. Tapi yang lebih kami sharingkan adalah bagaimana kita membangun jaringan ya Bapak Ibu semua, karena kita tahu dari Sabang sampai Merauke semua orang butuh internet. Ya, gimana kita membangun jaringan di setiap daerah supaya nanti pada tren ini booming Bapak Ibu, kitalah orang-orang pertama yang akan mendapatkan keuntungan yang besar di bisnis ini. Jadi Bapak Ibu semua percaya pada pengundang Anda Bapak Ibu. Saya tahu pengundang Anda pasti akan memberikan terbaik buat Anda semua. Bapak Ibu boleh tanyakan yang sudah bergabung di sini pasti pernah diundang oleh orang-orang terdekatnya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ragu, ya bergabung saja. Dan di sini nanti kita ada pelatihan-pelatihan, Bapak Ibu bisa menyimak dan tugas Bapak Ibu hanya mengundang. Dan ini bisnis luar biasa. Di masa pandemi kita hanya tiap hari duduk di depan laptop jam 7:30 malam, sisakan waktu 2-3 jam. Ya kita bisa mendapatkan penghasilan dari bisnis ini. Ya, oke, selamat malam. Itu aja sharing dari saya Bu Berta. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmanto. Pak Rahmanto ini adalah seorang pebisnis besar. Beliau memiliki apartemen yang
besar sekali di Bandung. Beliau juga punya banyak bisnis dan beliau sekarang menekuni tren juga. Terima kasih sekali lagi Pak Ramanto untuk semangatnya. Bu Keisha, Oke, sama-sama, Bu. kita kembali ke kolom chat dari Baik, Bapak Bu atau Deta. Ibu admin. Ya, paket senilai 3 juta per tahun apakah mencukupi pemakaian normal? Artinya surfing internet, buat Zoom dan lain-lain. 3 juta itu apakah bisa untuk mencukupi pemakaian normal? Silakan Oke, Bu Kay. dari Bapak siapa? Bu Deta tadi saya. Ating. Oh, Bapak masih Ibu Pak Atin Ating. lagi. Ya, yang tadi ya. Oke, Tanya lagi, masih ya. Pak Atin ya. Oke, Pak Ya. Atin, untuk 3 juta per tahun itu, katakanlah berarti kalau kita bagi 12 itu kan berarti 250 ya. 250. 250 per bulan itu, Pak Atin sudah mendapatkan semua operator di Indonesia. Ya, kalau ada 5 operator berarti 5-5-nya Bapak sebulan itu mengeluarkan 50.000 ya. Kalau dulu saya 250 itu minimal, itu cuma satu provider. Saya harus 500.000 untuk bisa dapatkan internet yang lumayan lancar. Tapi kalau sekarang 250.000 itu sudah semua provider dan itu 1 tahun dan itu unlimited. Itu memang dia punya ada FUP-nya Pak, batas pemakaian wajar ya. Itu sampai 240 giga. Jika sudah tercapai, maka kecepatannya itu disesuaikan ke 512. Oh ya, Pak Peter ya sudah share screen di sini. Nah, itu sudah ada ya Pak. Jadi ketika sudah tercapai FUP, kecepatannya disesuaikan jadi 512 Kbps. Nah, itu Bapak masih bisa untuk nge-zoom, untuk aktivitas internet masih bisa. Kalau yang di rumah, kalau pengalaman saya itu kalau sudah tercapai FUP-nya ya sudah wassalam gitu ya. Kita harus tunggu lagi sampai kita waktu yang sudah ditentukan atau kita bisa menambah lagi paketnya. Kalau untuk yang saya pengalaman yang di single provider yang dulu ya. Nah, itu Pak, kita juga ada kalau Bu Deta mungkin kita bisa minta ini ya, testimoni dari Pak Yosef Kebu ya yang sudah tercapai FUP-nya ya. Oh, Tapi masih iya. terus bisa Zoom ya, dan Zoom-nya tuh buka kamera padahal di Flores ya. Di Flores apa Pak Yosef Kebu? Pak Yosef Iya, Pak Kebu, Peternya selamat ya. malam Ya, Pak Yosef. Pak Yosef itu ada di Kupang. Oh, di Kupang. Kebetulan mitra saya dan beliau sudah baru 2 bulan sudah memakainya, FUP-nya sudah lewat, yaitu sekarang sudah 253 GB. Wow. Tolong ditunjukkan, No Yosef, itunya. Sebentar, saya spotlight, No Yosef. Tolong ditunjukkan berapa sekarang itunya. Ya, silakan dilihat ya Pak Atin. Pak Yosef ini pakainya kencang banget ya, Ke total kanan udah dikit. habis ya. Oke. Agak dekat dikit, 255 GB. Wow. Silakan, No Yosef kasih testimoninya, silakan. Baik, selamat malam. Malam Pak. Saya sampai sekarang masih ngikut Zoom, masih nonton TV online, masih YouTube. Lancar-lancar saja tergantung BTS-nya. Kalau dia lagi full ya berarti memang agak goyang. Tapi overall lancar lah, nggak ada persoalan. Mungkin itu Padahal saja. sebelumnya kalau belum ada tren gimana Pak untuk NTT Pak Yosef? Sebelum Bapak menggunakan tren. Repot ketika mau transaksi online itu repot. Karena sering gagal transaksi. Apalagi BRI itu repot itu. Full itu kadang-kadang. Iya. Keluar transaksinya, kadang-kadang tidak berhasil transaksinya. Tapi ketika Betul. pakai tren tidak ada persoalan karena saya kerjanya pakai transaksi online. Makanya kok selama ini kami mau mengundang teman-teman di NTT untuk ikut Zoom setengah mati, putus-putus terus. Tapi kenapa Pak Yosef Kebu tiap malam setia dan tidak pernah putus ya? Malah open kamera terus ya. Mantap Pak Iya, Yosef. betul Luar Pak biasa, Yosef Pak. ya Bu Deta, betul. Karena rupanya kita itu pakai paket internet kita yang di HP itu ketika sudah tercapai FUP, maka dia turun ke 128 atau 64. Itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, udah mati gaya. Kita harus tambah lagi seperti itu atau nunggu waktunya gitu.
Jadi Oke. luar biasa Jadi ya Bapak Pak Tin Ibu, ya, ini sudah lihat langsung. sudah ada saksi hidupnya, Pak Thank you, Yosef Nak Kebu Yosef. sendiri sudah menceritakan gimana FUP-nya udah habis. Beliau masih bisa Zoom, masih pakai Smart TV juga ya Pak Yosef ya? Wow. Ya. Jadi masih seperti itu padahal sudah habis. Oke, terima kasih Pak Yosef. Terima kasih untuk kesediaannya. Ya. Bu Kay, kira-kira kita masih kepengen nggak ya mendengar mitra-mitra kita yang sudah bergabung di sini? Saya lihat tadi kayaknya baru masuk ada Pak Niko deh. Iya. Pak Niko, selamat malam. Saya juga lihat nih Bu Deta, Iya, keluarga saya lihat saya Pak nih Niko masuk apa? loh. Iya. Saya juga lihat nih keluarga saya yang kemarin masuk juga dan sekarang hadir lagi karena kemarin Oh, rupanya silakan. waktu di Niko. awal itu kan ada tidak mengikuti gitu dengan baik karena ada paralel Zoom-nya ya. Nah, malam ini beliau hadir lagi Pak Panggabean gitu ya. Mudah-mudahan ini Pak Panggabean bisa respon juga. Saya lihat Pak Panggabean ini positif sekali untuk melihat ini sebagai solusi buat beliau, Bu Deta. Bisa ngobrol loh. Tadi malam saya juga lihat beliau sangat senang. Iya ya. Halo Pak Panggabean, selamat malam. Selamat malam Pak. Bisa open kamera Pak, open mic Pak, kita ngobrol Pak. Ya, ya. Maaf, saya sengaja nggak open kamera karena saya baru selesai olahraga tadi. Oke. Wah, keren. Tapi saya Benar, menyimak. Pak. Ini untuk nambah imun memang harus olahraga, makan teratur, dan Nah. istirahat harus teratur juga. Ya. Pak, ini sudah 2 malam ini saya perhatikan Bapak ikut dan sangat semangat. Apa sih yang menarik Pak? Yang menarik Ya, produknya apa bisnisnya atau dua-duanya Pak? Dan kapan Bapak mulai bergabung? ya pasti bisnisnya menarik. Dan beberapa testimoni tadi juga luar biasa saya dengarkan. Dan ya mungkin saya masih mempelajari dulu. Tapi paling tidak kalau MLM, saya juga udah pengalaman juga MLM, beberapa MLM. Dan ya saya melihat ini cukup menarik gitu ya. Cukup menarik karena produknya adalah internet. Ya, ya mungkin kesempatan ini masih melihat lagi gitu. Saya juga ya izin juga ini. Saya izin record karena ya biar bisa saya pelajari lebih untuk menyimak lebih baik lagi. Oke, Gitu. Pak Panggabean. Tadi Selamat jangan malam, luar biasa lama-lama, Ibu saya Keisha tadi- penjelasannya. Tadi Bu Keisha bilang, nanti Bapak berada di bawah jutaan orang nanti. Jadi segera Ya. ambil. Oke, mudah-mudahan. Oke, baik. Iya, Saya optimis iya, beritanya, Pak. betul Amang Panggabean. Ya, jadi itu ya, Ya. Bu Deta, kita bersyukur karena produk ini dipasarkan lewat network marketing ya. Saya melihat agak beda dengan MLM, lebih ke master franchise ya, karena ini harganya juga yang kita dapatkan itu sama buat semua, tidak ada perubahan ya, tidak ada yang beda-beda seperti itu. Dan memang luar biasa ketika saya melihat ada beberapa mitra yang bergabungnya itu berbeda. Misalnya di sini itu tidak harus bergabung duluan lalu sukses duluan ya. Tapi ada juga beberapa mitra yang bergabungnya belakangan tapi lebih sukses jauh dari yang bergabungnya duluan. Melihat ada pengalaman yang beberapa mitra-mitra kita ya, dengan keuntungan yang mereka sudah peroleh itu jauh berbeda dengan orang yang pertama kali bergabung. Seperti itu. Betul. Ya. Betul. Ada Dan sedikit pertanyaan mungkin. sangat enak. Ya, Halo? saya ada sedikit pertanyaan yang di pengalaman Pak Yosef Kebu tadi ya. Ya. Apakah silakan, Pak. FUP-nya kan sekarang dia pada posisi FUP 512 ya. Apakah itu akan berarti kan selama setahun dia akan menggunakan, selama habis yang 253 tadi, saya nggak tahu apakah sudah berapa lama, sisa sampai mencapai setahun itu tetap menggunakan FUP gitu. Iya, betul Ama. Tetap dengan 512 kecepatannya tetap di situ Ya. Dan itu masih bisa YouTube, masih bisa nonton juga dengan kecepatan 512 kbps itu. Dan kalau memang pun tidak merasa puas dengan kecepatan itu, ya bisa langsung di top up juga 3 juta lagi. Oh, jadi bisa di top up. Tapi masih bisa terus digunakan sampai 1 tahun. Tapi masih bisa top up. Jadi bisa top up kalau kita ada kebutuhan ya. Bisa, betul. Oke, terima kasih. Iya.
Terima kasih Pak Manggabean sudah ikut berpartisipasi ya Pak ya. Tugas itu maksudnya gini, pertanyaannya Bapak itu juga bisa memberi pencerahan untuk teman-teman yang lain. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya. Bu Keisha, tadi malam saya sempat menyebut istilah MLM, kemudian sama Pak Dewa Kevin bilang Bu Bernadetta jangan sebut MLM, ini bukan MLM. Apakah berkenan ya kalau Pak Dewa Kevin sedikit bicara kenapa sih kok nggak boleh disebut MLM? Maksudnya ini bedanya apa sih, sedikit beri gambaran, karena jujur aja ada banyak yang sudah mulai trauma dengan MLM. Nah ini emang bukan MLM itu kenapa? Dan sejauh mana sih Pak Dewa Kevin sangat senang berada di bisnis tren ini? Pak Dewa Kevin, selamat malam Pak. Halo Bu Bernadetta. Wah, luar biasa Pak Dewa. Pak. Bu Kesia dan Halo seluruh Pak host. Dewa. Halo, ya saya senang sekali hadir bisa membantu ya paling tidak mulai meluruskan. Saya dulu pemain benar, MLM bahkan sampai diamond. Jadi banyak MLM sudah saya ikuti dari zaman dulu ya. Itu puluhan tahun yang lalu. Artinya saya mengenal sekali industri ini. Nah, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ini bukan MLM. Saya dulu pemain MLM, jadi saya tahu. Kalau dulu saya bisa bawa barangnya kemana-mana ya. Saya punya, kalau saya peringkat bagus, saya punya selisih harga, Bu. Bahkan saya bisa nyetok itu barang banyak. Jadi stokis pun bisa kita lakukan. Nah, persoalan di sini kan ini penjualan langsung sesuai dengan izinnya. Ya, izinnya bukan izin MLM, Bu. Coba perhatikan itu. Izin penjualan langsung. Jadi direct dari perusahaan ke rumah customer. End user. Jadi Ibu mau lewat saya atau lewat upline, lewat siapa saja, itu harganya sama. Nah, kalau kita di MLM, saya bisa memberi harga saya, Bu, dengan harga member, harga jauh lebih murah. Nah, sedangkan di sini tidak. Dari sisi itu aja kita udah katakan ini bukan MLM. Sehingga jangan rancu ya mau mengatakan bahwa penjualan berjenjang semuanya MLM. Ya, kalau kita lihat dari struktur organisasi ya semuanya kita bisa akhirnya berjenjang juga. Organisasi aja lihat berjenjang semuanya. Tapi itu bukan MLM. Jadi seperti itu. Jadi yang penting bahwa dari komisi ya itu tentu berbeda juga. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari pairing bonus itu sama sampai kedalaman berapapun. Betul. Artinya ya kalau MLM nggak bisa begitu, Bu. Ya, berdasarkan level. Jadi ini sedikit pencerahan bagi ya, kemudian tadi saya sudah sempat jelaskan ada stok. Nah, kalau saya pemain MLM, saya bisa nyetok produk tren ini. Taruhlah di Bali. Semua orang harus lewat saya, ngambilnya lewat saya, gitu loh. Karena kita taruhlah leader besar, kan begitu. Tapi ini kan nggak bisa, Bu. Apalagi tertulis ada emailnya. Jadi ini semua ke end user. Nah, setiap orang diberikan kesempatan untuk menggerakkan industri ini. Dan yang jelas, pasti ini bukan MLM. Jadi itu dari saya. Dan saya mau motivasi kepada seluruh Bapak Ibu yang di tempat ini. Saya mau sampaikan ya, ini bisnis bagus sekali. Kenapa? Jangan pernah ragu, ini bisnis anak bangsa. Saya lihat dengan jelas ke depan. Saya ini seorang yang sudah lama di industri, saya tahu melihat itu dengan visi. Kekuatan melihat dengan visi beda dengan orang melihat hanya uang yang sekarang. Kalau Bapak Ibu join hari ini, belajar sungguh-sungguh, kalau masalah jadi miliarder itu sudah di tangan Bapak Ibu. 1, 2, 3 tahun ke depan, kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh, miliarder itu di tangan. Jangan pernah ragu. Tapi kalau Bapak Ibu punya visi, mau menolong bangsa ini, supaya setiap orang memiliki bisnis yang jelas, bisnis yang sah, legal, dan bisa menolong setiap orang punya jati diri, bangsa ini juga akan naik peringkat dari bangsa yang sekarang bukan ya dapat peringkat yang turun lagi, ini akan menjadi peringkat yang naik lagi. Artinya pendapatan per kapita bangsa ini akan hebat lagi, ya. Dan saya percaya, bukan hanya percaya, karena ini bisnisnya jelas. Apa yang perlu dilakukan lagi? Jadi yang penting setiap orang kalau mau berhasil, belajar. Join dulu, belajar dan belajar. Jangan segan-segan, ya. Jangan belajar baru join, itu salah. Kebanyakan orang, saya pelajari dulu. Bagaimana cara belajar? Jalan ya. Nggak bisa. Kalau Bapak Ibu mau belajar, learning by doing.
Yes. Learning by doing. Saya bilang, saya terus belajar di sini karena ini barang baru, barang teknologi. Tahun depan ada lagi teknologinya, seperti itu. Artinya ini bisnis yang jelas. Kita nggak perlu kadang-kadang kita begini. Kita pikir kita bisa menganalisa, nggak bisa. Contoh, kalau saya bilang, di sana ada rumah makan enak. Sebentar saya pelajari dulu, kira-kira resepnya kayak apa. Bapak Ibu harus cicipi dulu makanan di sana. Artinya produk ini Bapak Ibu harus pakai, baru tahu hebatnya. Iya. Baru pelajari. Learning by doing, baru itu namanya belajar. Sama kalau kita masuk kampus, sekolah kedokteran. Pak, sebentar saya pelajari dulu ini. Tidak bisa, Anda harus daftar, Anda masuk, Anda belajar. Baru Anda bisa. Simple. Jadi sederhana sekali. Mau bisnis apapun, cara belajar yang bagus apapun, karena di sini ada mentor-mentornya, masuk belajar. Seperti itu. Sangat sederhana. Terima kasih, luar biasa, tetap semangat. Yes. Semangat, Terima Pak. kasih. Waduh, Benar-benar kalau ya. dengar pada Mas Kevin ini luar biasa Bu Keisha ya, senang sekali. Betul Bu Deta. Kita bersyukur ya kita sudah gabung ya Bu. Kita belajar. Saya tuh ketika saya melihat ini peluang, saya bilang gini, 10-14 juta bisa saya dapatkan karena sudah jelas ini legal dan perhitungan bonusnya itu sudah sangat jelas. Saya harus gabung dulu. Kalau enggak saya ketinggalan momen. Saya bilang gitu kan. Dan saya bersyukur saya sudah gabung. Saya sambil belajar, saya yang tadinya nggak ngerti ini FUP apa, terus BTS itu apa, sambil saya sudah gabung dulu, saya tiap malam saya pelajari, sambil saya pegang ini alatnya, saya coba, wow ini keren banget, saya jadi mengerti, jadi saya sangat bersyukur, sekarang saya tambah ilmu lagi, saya jadi sarjana teknologi sekarang Bu, sarjana internet. Sama Bu Kay. Saya juga nggak tahu BTS itu aja aku baru tahu. Ini ibu-ibu rumah tangga yang nekat aja sekali. Betul, Zoom langsung ini join ibu-ibu dan nggak ngerti zaman alat now. ini. Betul. Tapi yang tidak bisa kita tolak itu Bu Kay adalah setiap hari terima SMS. Bu Kay, hari ini Anda mendapat bonus 1,5 juta, 4 juta itu yang nggak bisa ditolak ya Bu Kay. Betul. Jadi enak nih bahasnya kalau begini. Tambah imun Bu Deta. Bu Keisha, kan kita biasanya mengundang teman-teman kan kita bilang ini bisa internetan gratis, ada income-nya segini. Sebetulnya kita cuma mengalihkan dana kita yang dulunya kita pakai untuk internet biasa ke tren dan kita tidak ada pengeluaran tambahan. Betul. Kayaknya boleh nggak Bu Kay kalau kita minta tolong Pak Peternyo presentasi yang gimana sih kok bisa bahwa kita tidak ada pengeluaran tambahan loh. Pak Peternya, selamat malam Pak. Pak Peter. Selamat malam Bu Berna, Bu Keisha. Apakah berkenan Pak Peter menunjukkan ke kami gimana sih katanya biaya nggak ada tambahan? Karena kecenderungan kan selama ini orang merasa bahwa untuk bergabung di bisnis ini mahal. Nah kok kita bisa bilang malah gratis, malah mendapat income plus, itu logikanya gimana sih Pak? Kalau bisa Pak Peter berkenan berikan pencerahan ke kami Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Berna, Bu Kenapa Keisha. harus tren ya? Kenapa harus pindah ke Ya tren? betul. Jadi ini yang dimaksud dengan kenapa Silakan, kedengaran suara saya, Bu? Dengar sekali jelas Oke. Pak, silakan Pak. Baik, jadi kita sebelum saya sampaikan mengenai perbandingan daripada kita menggunakan single operator dengan tren, kita lihat dulu Bapak Ibu semua dengan apa yang terjadi apabila kita menggunakan single operator ataupun yang ada di handphone Bapak Ibu semua. Ini yang akan terjadi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu pengguna Telkomsel mendekati Excel akan terjadi blank spot. Kembali ke Telkomsel akan terkonek. Kemudian menuju Indosat akan terjadi blank spot. Nah, begitu kita menggunakan yang namanya tren, apapun BTS-nya itu semua akan kita terkonek. Ya, kita menuju ke Excel, kita akan terkonek. Ya. Jadi ini sedikit info kepada Bapak Ibu semua bahwa kondisinya adalah seperti itu. Nah, ini yang akan kami tunjukkan kepada Bapak Ibu semua bahwa apabila Bapak Ibu pengguna single operator
ya, apabila kita menggunakan single operator, ini yang terjadi Bapak Ibu semua. Kita lihat sama-sama sehingga Bapak Ibu mempunyai bayangan kenapa kita harus memindahkan biaya internet yang sudah lama ini, yang sering kita sudah pakai, pindahkan ke tren, bukan pengeluaran baru Bapak Ibu semua. Kita lihat di sini. Nah, ini rata-rata pengeluaran internet pribadi Bapak Ibu semua, anggaplah 1 sampai 2 kartu, Bapak Ibu mengeluarkan sampai sekitar 250.000. Setuju ya Bapak Ibu semua ya? 1 sampai 2 kartu itu sekitar 250 per bulan. Anggaplah dalam 1 tahun itu terjadi 3 juta. Artinya kalau 3 juta dibagi 12 bulan itu mendapatkan angka 250.000 rupiah. Dan anggap Bapak Ibu pengguna internet atau salah satu operator tersebut itu minim tanggal 5 juta, bahkan mungkin saya yakin ada yang lebih dari 5 tahun maksud saya, ya, ada yang lebih dari 5 tahun. Anggaplah 5 tahun berarti pengeluaran sudah 15 juta. Hilang begitu saja. Apa yang Bapak Ibu dapatkan? Bapak Ibu hanya mendapatkan yang namanya kuota internet sebagai single operator, yaitu operator yang namanya mungkin Telkomsel yang Bapak Ibu pakai, ya. Dan bisa nggak menikmati internet gratis untuk kedepannya? Saya yakin tidak bisa. Kenapa? Ya, nanti kita lihat. Tapi saya yakin Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan internet gratis karena Bapak Ibu diminta untuk membayar hanya dianggap sebagai pengguna. Dan kita lihat untuk dari kalau kita pengguna tren, cukup depositkan 10 atau 14 juta. Anggaplah yang 5 tahun biaya tadi 15 juta, kita depositkan ya ke dalam tren ini. Ya, dan menjadi pengeluaran dari pengeluaran internet yang lama, artinya bukan pengeluaran yang baru. Dan apa yang terjadi, apa yang Bapak Ibu dapatkan, Bapak Ibu akan mendapatkan solusi untuk blank spot-nya. Itu sudah jelas, tadi sudah lihat dari videonya, dengan menggunakan tren itu semua all operator itu akan terkonek, artinya tidak ada blank spot. Kemudian kuota internetnya itu unlimited selama 1 tahun. Kita tadi sudah melihat testimoni dari Pak Yosef Kebu, ya dia sudah melewati masa FUP-nya, tetapi masih bisa menikmati dengan 512 kecepatannya dan bisa dipakai untuk Zoom. Ataupun juga ini kita bisa lihat bisa dipakai sampai 100 negara. Nah, potensi gratis internetnya tahun berikutnya bagaimana? Akan terjadi. Bapak Ibu bisa mendapatkan potensi gratis kalau Bapak Ibu mengajak mereferalkan minimal taruhlah 10 orang. Ya, 10 orang kali lokal itu 1 juta komisinya artinya 10 juta. 10 juta Bapak Ibu sudah kembali modal dan akan mendapatkan gratis internet di tahun berikutnya. Dan tentunya passive income tadi sudah dijelaskan di residual itu possible bisa mencapai sekitar 500 juta. Ya, jadi ini yang Bapak Ibu perlu ketahui perbandingan ya antara operator lama yang Bapak Ibu gunakan sekarang dengan nantinya kalau Bapak Ibu depositkan 10 atau 14 juta menuju atau masuk ke dalam sistem daripada bisnis tren ini. Demikian Bu Bernadetta, Bu Kese yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Peter pencerahannya karena ya karena rata-rata kalau di Zoom meeting pertanyaannya seputar biaya kok mahal gitu ya. Padahal kalau kita yang sudah jadi mitra kok enak ya, kok seperti memelihara pohon uang begitu bukan? Enggak, kita melihat lagi apakah masih ada pertanyaan ya Bu ya. Ini tadi ada Pak Niko tuh, Pak Niko mungkin bisa kasih tambahan Bu Berna. Ya, Pak Niko selamat malam Pak. Saya lihat Pak Niko lagi posting kayaknya Bu. Iya, kayaknya atau lagi nyetir atau Oke. Bapak Ibu silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan, kalau mau raise hand juga boleh. Kami tidak menyapa Bapak Ibu bisa membaca sendiri sapaan dari Bapak Ibu pengundang. Oh Pak Niko sudah jadi co-host itu. Pak Niko selamat malam. Oke, selamat malam semuanya, Bu Keise, Bu Deta. Oke, apa kabar? Pak Niko. Ayo Pak, hebohkan Zoom-nya Pak, masih ada waktu sekitar 15 menit Pak, Bapak bisa bicara. Ya, Pak Niko ini adalah seorang tour leader terkenal di Jawa Barat, pimpinan tour leader di Jawa Barat dan pemilik Travel Exodus Travel ya Pak ya. Saya sampai hafal itu. Ya, terima kasih. Sudah berkeliling dunia. Oke, terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu semua, apa kabar ya? Sangat menarik ya Bu Keise, presentasinya luar biasa, MC-nya luar biasa, Pak Peter juga bagus sekali, Pak Yosef Kebu, yaitu yang menarik saya perlu menjelaskan kenapa, karena
ada ketakutan orang yang namanya kuota, ya. Kuota itu habis, sedangkan sebetulnya ada sebuah penerimaan yang keliru bahwa ini kalau kita beli tren atau kita deposit di tren 10-14 itu kuotanya berapa? Wah, kalau 240 masih kurang. Padahal sebetulnya itu hanya bicara batas kecepatan saja. Jadi kalau FVP tercapai tapi kuotanya tetap unlimited. Jadi tadi Pak Panggabean bertanya, jadi Pak Yufkebu kalau misalnya Pak Yufkebu tidak top up pun berarti Pak Yufkebu selama setahun pasti akan tetap dapat kuotanya. Itu yang mesti perhatikan pertama. Yang kedua, yang menarik sekali tadi Pak Dewa Kevin bilang ya. Jadi ini sangat pasti Bapak Ibu semua sudah alami waktu lagi Bapak Ibu semua mengajak rekan-rekan ataupun yang malam hari ini sedang diajak, pasti ada oke, mau jawabnya gini kepada pengajaknya. Nanti ya aku pelajari dulu ya. Tadi Pak Dewa Kevin sudah menunjukkan sangat luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, saya kadang-kadang waktu kali waktu lagi teman saya ngomong begini, bro nanti gue pelajari dulu ya. Dalam hati saya, lu mau pelajari apa? Betul, ke siapa? Betul. Kalau mau nanya juga ke saya, jangan nanya ke orang lain. Ya, mungkin itu. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah Bapak semua, saya hari ini kebetulan kembali Ibu Deta, Bu Kaise, saya kembali sedikit ke pekerjaan saya yang lama. Ya, hari ini saya dapat job nih, ya, dapat job kecil-kecilan. Jadi IO akad nikah. Ya. Wow. Wah, senang sekali. Kenapa? Karena sudah 1 tahun lebih saya nggak dapat job nih, betul nggak? Nah, tapi apa yang saya alami Bapak semua? Satu sisi saya senang, tapi satu sisi saya mengalami kelelahan fisik yang sangat luar biasa. Saya mendampingi dekor sampai jam 1 pagi. Ya, kemudian saya pulang jam 6 pagi saya harus berangkat lagi. Saya berarti hanya tidur sekitar waktu 3-4 jam. Ya, happy, senang, betul. Ya, dapetin pemasukan, oke lah, sesudah dipotong-potong masih ada lebih sedikit. Tapi yang saya perlu beritahukan adalah sebetulnya adalah saya harus sadar bahwa usia saya terus bertambah. Ya, kenapa tadi saya baru masuk terlambat? Baru semua, saya tidur semua begitu pulang saya nggak kuat, blok tidur sekali, tidur luar biasa. Waduh, tapi kenapa saya bangun? Karena saya sudah ada alarm saya bahwa jam 19.30 saya ada pertemuan. Jadi walaupun ngantuk, mau tidur tapi hati saya berotak, loh itu ada tim kamu lagi ngundang. Saya bangun dan kemudian, nah apa yang saya mau sampaikan adalah betul-betul Bapak semua, memang sewaktu kita masih ada tenaga, kita harus berpikir, walaupun mungkin Bapak Ibu semua masih ada usaha sekarang, ya. Tapi yang namanya usia itu nggak bisa dilawan, ya. Pasti ada satu saat di mana betul-betul kita itu pasti berkurang tenaga kita. Nah, disitulah tren itu menawarkan sebuah potensi bagaimana kita bisa mendapatkan passive income tadi. Ya, tadi Pak Peter berkata bahwa ada potensi 500 juta. Mungkin terlalu besar 50 juta. 50 juta saja per bulan, Pak Peter. Itu udah sangat-sangat menjadi solusi keuangan buat kita. Ya, sederhana. Saya selalu bilang sama teman-teman saya di tim saya. Saya sudah 25 tahun di bidang travel agent. Saya bilang, masuk akal nggak Bu Deta, Bu Kaise, kalau saya punya banyak relasi? Karena bidang saya pariwisata, bertemu dengan perbankan, bertemu dengan telkom, bertemu dengan pemerintahan. Masuk akal nggak? Ya, Pak Robert ini ngangguk-ngangguk. Masuk akal, Pak Robert, saya punya banyak relasi. Ya, kalau masuk akal nggak? Saya bilang begini, penduduk Jawa Barat itu adalah 49 juta penduduknya. Ya, 49 juta. Masuk akal nggak? Saya seorang Niko, saya bilang begini pada tim saya, teman-teman, masuk akal nggak? Saya akan cari 20.000 orang di Jawa Barat. Nggak usah se-Indonesia. 20.000 orang saja di Jawa Barat. Dari 49 juta. Kira-kira Bu Kaise, Bu Deta, masuk akal nggak? Sangat, Pak. Ya, kalau itu terjadi, ya 20.000 dikali 5.000, tolong hitung berapa Ibu Deta? Pak Peter berapa? Pak Peter 20.000 dikali 5.000? Kalkulator. Wah, itu luar 10 biasa. juta. Saya bingung, 10 juta. Wah, 10 langsung. juta. 10 Bu juta. Susi itu pasti. 100 juta per bulan, 100 juta per bulan. 100 juta. Ya, Bu Susi. jadi itu yang saya tanamkan di otak saya. Bro, ayo Niko, kamu tuh 25 tahun di bidang travel agent. Loh, penduduk Jawa Barat 49 juta. Jawa Barat itu kan ada Purwakarta, ada Tasik, ada Cianjur, 20.000. Nah, saya bilang kalau kerja ini sama-sama dengan tim 20.000 masuk akal nggak Pak Peter?
Sangat masuk akal. Gak usah kita bicara, ini kita berbicara dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Betul. Ya, kita belum bicara agen saya di Manado, saya belum bicara agen saya nanti di Labuan Bajo, baru bicara Jawa Barat saja. Ya, jadi sebetulnya potensinya ini sangat-sangat besar kalau kita betul-betul dengan mindset yang benar. Cuman hari ini bagaimana kita belajar sebetulnya tadi dari Pak Dewa Panggabean sangat luar biasa. Ya, kita harus terjun dulu. Ya, Bapak Ibu semua, saya ajak Bapak Ibu semua mengambil sebuah perubahan hari ini. Ya, bagaimana dengan saya sangat beruntung ya. Saya belum pernah ketemu dengan Pak Dewa Kevin, tapi hari ini saya belajar dari Pak Dewa Kevin. Kemarin saya mungkin belajar dari Pak Ramanto. Sebelumnya saya belajar dari Bu Keisha. Bayangkan, setiap hari saya dapat kuliah, dapat ilmu gratis. Hari ini saya lihat Bu Keisha mau jadi sarjana teknologi, betul nggak? Kemarin sarjana ibu rumah tangga, sekarang sarjana teknologi. Jadi Bapak Ibu semua, ada sebuah nilai yang sangat-sangat tidak bisa dinilai dengan uang. Ya, sebuah komunitas. Ya, kalau saya lagi ngedown, saya gampang Bapak Ibu semua, saya masuk aja ke TOP jam 19.30, pasti saya kebakar. Ini saya baru bangun, aduh nyalain, udah Ibu Deta lagi, negara Ibu pada Kevin, langsung udah kayak kena sundut lagi. Ini langsung ngomong begini lagi, karena tadi baru tidur, capek sekali. Ya, senang. Satu lagi, di samping senang tadi dapat akad, tapi deg-degan kenapa? COVID, ketemu banyak orang. Saya betul-betul pakai masker double. Bayangkan, saya nggak mau lepas. Tapi waktu lagi makan kan saya mesti buka. Saya mesti buka. Aduh. Ya tapi ya itulah maksudnya tapi maksudnya ada sebuah peluang yang sangat luar biasa di sini. Ya, itu mungkin sharing saya buat teman-teman. Ya, jadi ambil sebuah langkah kecil. Ya, bagaimana kita berani. Ya, bagaimana kita berani mengambil sebuah perubahan. Ya, sekali lagi ingat. Ya. Berapa orang di daerah, di kota Bapak Ibu semua? Berapa orang di provinsi Bapak Ibu semua? Nah, kita nggak usah banyak-banyak, 10%-nya kita ambil saja. Udah, itu saja per bulannya. Ya, oke, gitu. Terima kasih. Ya, buat teman-teman semua. Ya. Terima kasih Pak Niko. Banget. Luar biasa Pak Niko. Luar biasa. Terima kasih. Wah, dari tadi dirindu-rindukan kita ini. Kurang panas nih kalau Pak Niko belum masuk ini. Betul sekali Bu Deta. Soalnya tadi yang tampil kita guru-guru semua ini, belum datang yang maha dahsyatnya Pak Niko. Tadi betul saya lagi tidur, tapi tiba-tiba kok kayaknya 19.30. Saya mau tidur lagi tapi kayaknya ada panggilan jiwa ini harus masuk ke talk. Saya masuk. Enggak lengkap kalau Pak Niko. Terima kasih Pak Niko. Ya benar yang dikatakan Pak Niko ya Bu Kay ya. Ini betul bisnis sekali, yang simpel sekali Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah pakai masker. Pokoknya di dalam rumah hanya setiap malam kita dari Zoom ke Zoom ke Zoom ke Zoom. Betul. Hanya begitu tahu-tahu duitnya ngocor ya kan Bu. Kita nggak usah pakai masker, kita nggak usah buang uang bensin, nggak usah kena panas matahari. Di dalam rumah saja tahu-tahu uang datang. Itu apa nggak kurang dahsyat ya Bu Kay? Ya, membahagiakan sekali. Ya, Bu Kay, apakah bisa tanggapi ya? Ini ada Pak Priyana, minta tolong dijelaskan gimana ya caranya kalau orang-orang kesulitan modal. Kira-kira uang untuk gabungnya itu dari mana ya kira-kira? Apakah bisa pakai kartu kredit, tabungan, jual aset, atau mau pinjam teman atau gimana sih? Biasanya kecenderungan kan ya saat ini ya, orang 10 juta sih kalau kita bilang memang murah. Kalau saya bilang murah, semurah-murahnya murah. Tapi saat ini kan mungkin untuk langsung dapat 10 juta itu kan, ya kita semua paham lah. Itu kayak gimana sih Bu Kay? Mungkin bisa ditanggapi? Baik. Terima kasih Bu Deta. Jadi untuk mitra-mitra yang juga mau menggunakan kartu kredit juga bisa Bu Deta, karena dari perusahaan juga memberikan pilihan tersebut ya. Ada pilihan bayar cicil pakai kartu kredit seperti itu. Nah, kalau soal bagaimana caranya kita mendapatkan uang untuk modal, saya yakin setiap kita yang sudah melihat solusi yang luar biasa yang ditawarkan oleh PT Trend ini akan mencari sendiri, akan dapat sendiri. Bisa mendapatkan modalnya.
entah minjam pada teman atau saudara. Saya sendiri memang pakai kartu kredit, Bu Deta, karena suami saya itu yakin ini bisnis yang sangat fair dan sangat legal. Jadi beliau tuh berani, karena kami memang kalau di masa sekarang ini kita harus berpikir cerdas dan berpikir ke depan ya, jangan cuma 1-2 tahun, tapi nanti 5-10 tahun. Dan kami nggak sangka itu pikirnya kan, oke kita cicil 1 tahun gitu ya, tapi baru 1,5 bulan itu sudah tercover sendiri oleh PT Trend, malah yang membayarkan ke bank. Seperti itu. Ada juga beberapa mitra kami yang nabung, Bu Deta. Jadi karena begitu ingin, karena sudah melihat ini luar biasa, ini saya ingin sekali, saya harus gabung, tapi uang saya baru segini. Jadi ada juga beberapa mitra yang seperti mitranya Pak Agus, Kaidun ya, yang selalu menelpon beliau, saya sudah begini, uang saya sudah begini, tinggal segini lagi. Mitra saya juga seperti itu. Jadi sudah melapor, aduh doakan ya seminggu lagi nih capai, saya mau yang langsung 14 juta, saya nggak mau yang 10 juta. Saya udah lihat peluang 14 juta ini bagus sekali. Doakan 2-3 hari lagi nih, seminggu lagi nih, seperti itu. Saya harus gabung, dan mereka yang sudah melihat peluang ini, dengan mereka lah orang-orang yang saya yakin akan sukses bersama dengan PT Trend. Jadi kalau soal nanti bagaimana caranya, pasti Bapak Ibu sendiri bisa mencari solusinya. Seperti kita belajar dari Pak Sony ya, Pak Sony beliau malah karena melihat peluang yang ditawarkan oleh Kombes Daniel waktu itu, beliau itu sampai menjual nekat itu karena nggak bisa tidur katanya. Wah ini peluang, ini solusi luar biasa sekali ya. Sampai besoknya itu beliau menjual 3 ekor kambing dan motornya, gitu ya, sampai mendapatkan modal. Dan beliau sudah sangat hore-hore ya sekarang ini karena sudah menikmati hasilnya seperti itu. Ya, betul. Demikian Bu Deta. Betul sekali Bu Kay. Oke, Bu Kay, ini saya lihat Pak Niko kayaknya ada raise hand. Pak Niko, selamat malam. Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Niko nih. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua melihat dari saya ada mitra kita, mitra kita Pak Alexander ya. Beliau mengatakan di chat bahwa mengikuti Zoom di kereta api Indonesia dari Jogja ke Jakarta. Wow. Jadi salah satu kita lihat. Jadi kalau kita pahami cara kerja Trend itu kan dia menangkap sinyal. Sedangkan kalau dari kereta api kan berarti cepat sekali ya Trend ini bergerak ya. Ya berarti saya bukan overclaim, tapi kita bicara bahwa terbukti Trend itu bisa berfungsi ya. Padahal kereta api itu kan cepat sekali. Dia kan frekuensi itu kan ditangkap oleh Trend. Ya itu sangat luar biasa ya. Saya pikir ya. Itu tadi Pak Alexander cepat menyalakan. Ya. Mungkin itu. Baik. Ya. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih Pak Niko. Bu Kay, kayaknya waktunya sudah selesai ya Bu ya? Ya, sudah lewat 3 menit. Baik. Oke. Ya. Bapak Ibu, kita selalu berusaha untuk tepat waktu karena kita juga butuh istirahat apalagi saat-saat ini. Tapi pesan kami semua di tim kerja seperti ini bahwa jangan tunggu belajar terlalu lama. Karena saya pernah ikut sebuah seminar mengatakan begini, kalau kita tetap di satu tempat, kalau kita pakai GPS itu tidak akan memberi arahan apapun ketika kita diam. Tapi ketika kita bergerak maju, GPS nanti akan mengatakan belok kiri, belok kanan, macet dan sebagainya, akan ada arahan-arahannya. Jadi pesan saya, ya kita percaya pada Tuhan yang mengundang kita, pengundang utama, beliau akan memberikan arahan-arahan kepada kita. Segera saja action karena percuma, pengetahuan itu kecil sekali perannya. Action jauh lebih besar dalam hidup kita. Jadi segera aja action, kita imani apapun yang kita lakukan, Tuhan Allah pasti akan menyempurnakannya. Saya atas nama PT Trend Global Teknologi mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya juga terima kasih pada Ibu cantik yang luar biasa yang memaparkan presentasinya, materi dan menjawab pertanyaan dengan baik. Ibu Keisha, terima kasih juga Pak Peter Hadi, Ibu Katarina, Pak Rahmanto. Ya, terima kasih Pak Dewa Kevin yang juga sudah membantu, Pak Peternyo, Ibu Susi yang selalu setia setiap hari, dan terakhir Pak Niko yang bikin panas dan kita benar-benar menjadi makin semangat di akhir ya. Kita mengimani, kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita diberikan peluang yang luar biasa. Ayo kita tangkap dan kita bersama-sama menjadi tim dan komunitas yang positif dan baik. Ya, terima kasih. Salam sukses, salam sehat,
dahsyat untuk kita semua. Terima kasih. Ya, makasih. Terima kasih Selamat banyak. malam. Ada Terima kasih ya, Bu Dharma.